Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih membahas yang viral dan juga kemudian menjadi polemik beberapa waktu kebelakang terkait dengan ceramah Okky Stiana Dewi ya. Saudara, ini masih bersama kita ada dari Komnas Perempuan Ibu Mariana, kemudian ada psikolog klinis Mbak Zoya dan juga ada Bu Nini dari Komisi 9 DPR RI. Saya ke Bu Mariana lagi. Bu Mariana, apakah betul kemudian bila KDRT ini terjadi kemudian juga tidak diungkapkan ke pihak-pihak terkait ataupun ke layanan pengaduan begitu, ini akan menjadi seperti kasus yang seperti bola salju, nanti akan lebih parah ke depannya? Iya, betul. Apa yang kita ketahui soal data kekerasan dalam rumah tangga itu sebetulnya tidak seberapa ya, karena setiap eh, perkawinan itu kerawanan terhadap KDRT itu selalu ada kalau eh, setiap pasangan itu tidak bisa menghadapi persoalan-persoalan di dalam internal rumah tangga mereka masing-masing. Apa biasanya Jadi Bu yang menyebabkan hal itu terjadi saat ini? gimana, Mas? Apa yang kemudian biasanya secara pola begitu ya, belakangan kalau kerap terjadi KDRT, yang menyebabkan itu terjadi belakangan Bu? Ya, seperti yang Mbak Nini tadi bilang dan Mbak Zoya bilang bahwa kalau sudah sampai mengalami penderitaan, sudah terancam, sudah muncul rasa tidak aman, kalau itu didiamkan, tidak diadukan, maka dia akan mengalami kerugian secara fisik maupun psikis, bahkan juga harta benda ya. Dan kalau bukan rumah tangga itu kita banyak sekali orang yang membela, kita harus membela dia punya hak. Tapi kalau di rumah tangga banyak istri yang kemudian disalahkan dan kamu seharusnya bersabar dengan situasi itu. Kamu harus terima karena kamu istri. Padahal ini soal manusia yang kebetulan dalam aspek rumah tangga ya. Nah kebanyakan itu ya seperti itu, dan pengaduan terbanyak tuh memang KDRT. Setiap tahunnya itu paling banyak dan perceraian itu disebabkan KDRT. Jadi kalau orang bilang keluarga harmonis, itu seharusnya KDRT itu yang harus diberikan pemahaman ketika menjelang perkawinan, karena itu paling banyak diadukan di lembaga-lembaga lainnya termasuk di Komnas Perempuan. Padahal pernikahan ini, perkawinan ini adalah sebuah hal yang sakral. Tapi kenapa? Dan harus menjaga harmoni. Tapi kenapa malah dianggap hal yang wajar gitu ya, dianggap hal yang biasa, dianggap istri itu harus sabar dan menerima. Itu sangat melanggar hak asasi perempuan dalam hal ini dalam perkawinan ya. Apa yang Anda dorong kepada mereka-mereka, atau dalam hal ini kalau memang dari data lebih banyak pastinya istri yang menjadi korban KDRT, apa yang Anda dorong agar korban dari KDRT ini berani mengadu dan meminta pertolongan, Bu Mariana? Tidak mudah sebetulnya melakukan pengaduan, apalagi ini soal pribadi, soal privasi, soal hal yang aib ya, dianggap aib. Jadi kalau mereka sudah sampai bisa mengadu, itu karena memang sudah terancam, bukan karena lebay, karena sudah tidak tahan gitu loh. Yang didorong apa ya? Kita nggak bisa memaksa untuk seseorang itu mengadukan, tapi kalau sampai dia bicara atau mengadu, itu kita harus siap mendengarkan dan jangan menghakimi. Kita tidak bisa mendorong siapapun untuk itu, karena itu bukan hal yang mudah. Ini bukan soal pencurian ya. Jadi kita hanya berharap bahwa kesadaran bahwa ketika seseorang terancam dalam perkawinan, dalam rumah tangga, maka dia harus mulai menyelamatkan dirinya, minimal dia bercerita, mengadukan pada orang yang dia percaya. Gitu Mas. Oke, kalau Anda sebutkan tadi mendorong itu lebih ke individunya lagi, apa yang kemudian harus diperbaiki di Indonesia sendiri kalau Anda lihat terkait dengan KDRT ini? Antisipasinya ke depannya, apa yang harus dilakukan pihak-pihak yang mungkin bisa terkait dalam hal ini? Menurut saya pencegahan itu juga sangat penting daripada KDRT itu akhirnya terjadi ya dalam setiap perkawinan. Dan pemahaman soal KDRT ini seharusnya sudah ada sejak nasihat perkawinan. Sehingga baik suami maupun istri bisa menjaga dirinya dan saling menghormati, saling mencintai dalam arti yang sebenar-benarnya, supaya tidak ada yang dirugikan dan membuat seseorang tidak merasa aman. Oke, saya ke Bu Nini. Bu Nini, bagaimana DPR mendorong agar kasus KDRT tentunya ini tidak terulang lagi, Bu Nini? Jadi sebenarnya sebelum itu saya ingin menyetir satu statement dari guru saya, Bunyi Rofiah. Jadi bila membuka kasus KDRT itu dianggap aib, apalagi melakukannya.
Jadi itu yang saya ingin mengatakan bahwasanya sebenarnya kita harus melihatnya dari situ. Yang kedua tentang pertanyaan tadi tentang apa sih yang harus dilakukan, sebenarnya negara harus menyediakan ya. Saya kemarin mengapresiasi yang dilakukan oleh Bapak Jokowi yang mendorong agar undang-undang kekerasan seksual TPKS itu segera disahkan karena waktu periode lalu 2014 sampai 2019 saya termasuk pengusul undang-undang TPKS, namun memang tidak mudah untuk menggolkan undang-undang tersebut. Jadi ketika negara Presiden sudah membuka peluang, bahkan sudah melakukan statement yang luar biasa bahwasanya pemerintah mendorong undang-undang ini untuk segera disahkan. Ini saya berharap ini juga bukan hanya dari sisi atasnya saja, tapi sampai tingkat bawah. Negara harus menyediakan tempat yang aman, hukum yang memadai dalam menerima pengaduan dari korban. Jangan sampai korban akan menjadi korban berikutnya. Karena kalau korban ini tidak disembuhkan secara mental dan sebagainya, dia akan bisa jadi dua, menjadi korban berikutnya atau menjadi pelaku. Nah, oleh sebab itu, bagaimana penerimaan dari setiap lembaga yang bisa menjadi supporting system. Nah, ini supporting system ini bukan hanya keluarga ya, tapi juga lembaga bagaimana mungkin mereka harus lapor ke polisi, di kantor kepolisiannya bagaimana menerimanya, bagaimana hukumnya dan sebagainya. Karena pelaku ini biasanya yang banyak didengarkan dari sisi pelaku. Kita jarang mendengarkan sisi korban. Padahal namanya kekerasan itu idenya tidak pernah muncul dari korban. Pasti dari pelaku idenya. Oleh sebab itu mendengarkan sisi korban dengan berempati seperti Mbak Mariana tadi, itu penting, validasi seperti kata Mbak Zoe tadi. Validasi bahwa ini loh ceritanya seperti ini. Itu penting untuk dilakukan. Nah, oleh sebab itu pengaduan yang lebih berpihak pada korban, hukum yang lebih berpihak pada korban, ini penting untuk dilakukan dan kita mendorong untuk itu. Di samping itu juga kita mulai juga soal bagaimana hukum undang-undang perkawinan yang ada. Kita tahu perjuangan undang-undang perkawinan dari perempuan yang umur 16 tahun sampai sekarang boleh 19 tahun, itu pun masih ada dispensasi kawin yang alasannya bahwa dispensasi kawin itu karena hamil duluan, padahal 70 atau 80% dispensasi kawin diberikan bukan pada orang yang hamil duluan ya, hanya pengen dikasihkan saja. Ya. Bu Nini, izin saya potong sedikit. Bu Nini mungkin bisa melihat ini dari perspektif negara juga. Sejauh ini sampai tahun 2022 ini, kemudian ada kemarin kasus ini kemudian viral bergulir. Anda melihat bagaimana sih keberpihakan negara ya di luar undang-undang yang tadi mungkin RUU PKS dan juga undang-undang KDRT, tapi secara keseluruhan bagaimana kemudian negara ini sudah hadir untuk mereka yang menjadi korban-korban KDRT? Ini sebenarnya bukan hanya tugas satu pihak saja, seluruh pihak, bukan hanya negara, bisa juga media juga, bagaimana media juga memberikan kontribusi bagaimana memframe masyarakat tentang kondisi seseorang. Tapi negara, saya pikir kita berusaha, kita di teman-teman, terutama teman-teman di DPR ini berusaha bagaimana memperjuangkan perlindungan. Memang kita akui bagaimana sebenarnya perspektif gender balance ini, perspektif korban belum bisa diterima sampai ke bawah. Kita punya undang-undang bagus, tapi kalau perspektifnya masih susah. Kayak contoh perkawinan tadi, bahwa umur 19 tahun dispensasi kawin itu harus persyaratan seperti ini, tapi ternyata di daerah itu dispensasi kawin gampang diberikan, karena tergantung perspektif dari aparat yang memberikan dispensasi kawin tersebut. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya memberikan kesadaran juga, bukan hanya di negara menyiapkan hukumnya tentu harus, tapi juga bagaimana negara bertanggung jawab untuk delivery pemahaman ini sampai tingkat bawah kepada seluruh elemen masyarakat, terutama juga kepada para ustadz-ustadzah, para mubalighoh, para kiai, ulama, tokoh masyarakat yang itu bisa menjadi panutan dan juga tokoh publik. Sebelum ke Mbak Zoya, Bu Nini, ini terkait dengan support system atau lingkungan terdekat ya. Misalkan ada seorang korban KDRT yang mungkin memang masih merasa ini tidak perlu diungkapkan atau diadukan ke pihak-pihak terkait. Sebagai lingkungan terdekat, support system, mungkin keluarga ataupun teman-teman, apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi sebenarnya kalau kita bercerita, supporting system itu bercerita bukan pasti itu harus sampai kepada ranah hukum. Tapi bagaimana dia bercerita itu untuk menyelamatkan diri. Jadi kalau apa yang harus dilakukan, pertama harus menyelamatkan korban. Menyelamatkan korban, membawa korban ke tempat yang lebih aman.
Kalau nggak seperti itu korban akan bisa menjadi korban berikutnya. Yang kedua, membantu korban. Kalau korban itu ingin melaporkan ke polisi, ingin visum, atau korban ingin menenangkan diri dan sebagainya. Yang jelas tidak bisa mempengaruhi korban, tidak boleh mempengaruhi korban untuk oke, kamu harus cerai, kamu harus pergi, ini tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah membantu korban lebih tenang agar dia bisa mengambil keputusan dengan baik. Oke. Dan yang paling penting adalah berempati pada korban. Oke, Mbak Zoya? Karena mendengarkan saja tapi tidak berempati sama saja. Ya, bisa terulang lagi begitu ya Mbak Zoya? Ya. Apa sebagai support system terdekat, keluarga terdekat yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan korban KDRT, dan apa langkah korban KDRT sebaiknya yang Anda dorong bila itu terjadi kepada seorang korban KDRT begitu? Oke, kalau misalnya speak up pasti semua sudah tahu ya, tapi dalam prosesnya, dalam proses sampai dia mau melaporkan, karena ini adalah perjalanan panjang gitu ya, konflik internalnya juga banyak. Jadi kalau saya sih menyarankan untuk punya teman yang bisa dikasih kode, ini kodenya kode beneran. Jadi kayak ada beberapa kali saya menyarankan kepada klien saya sendiri, misalnya untuk memberikan kode, untuk teleponan ketika bisa video call gitu ya, misalnya memberi kode seperti ini gitu ya, oh ini berarti saya sedang dalam bahaya gitu, atau tolong saya dan sebagainya. Atau termasuk sesimpel kayak misalnya tiba-tiba gimana ya kalau misalnya suaminya ada di situ terus mau ngasih tahu gitu bahwa dia itu sudah mengalami kekerasan, ada berapa kode misalnya, aduh saya lagi pengen makan kue cubit nih gitu misalnya, oh berarti dia suaminya lagi marah-marah gitu ya, atau misalnya pasangannya si pelakunya lagi marah-marah nih gitu. Tapi kalau misalnya dia udah bilang, saya kayaknya kepengen bikin nasi goreng deh sekarang. Oh ini adalah salah satu kode bahwa tolong laporin polisi gitu ya. Itu termasuk hal seperti itu. Sama baru-baru ini gitu, kita sedang membangun satu aplikasi yang namanya Akasia gitu ya. Di mana aplikasi ini bisa membuat rekaman gitu ya ketika terjadi kekerasan. Sebenarnya juga ini juga adalah untuk mencegah kekerasan seksual dan pelecehan seksual, tapi ini juga bisa dibantu korban kekerasan untuk mendapatkan bukti. Karena yang paling sulit biasanya pada saat lagi proses pelaporan itu adalah buktinya gitu, misalnya harus 2 dan sebagainya. Nah ini ada semacam rekaman yang gampang sekali ditekan, atau ada PIN yang membuat masyarakat juga jadi bisa membantu orang gitu, oh ini di sini nih sedang terjadi kekerasan seperti ini dan dia butuh bantuan, karena ini udah urusan nyawa. Kalau sampai dia mau melaporkan seperti kata Bu Nini dan Bu Mariana tadi adalah udah ketakutan sekali terhadap nyawanya, atau seringkali dia yang diancam anaknya gitu ya. Jadi misalnya, oh kalau kamu macam-macam anakmu aku bunuh ya, atau aku sakiti dan sebagainya. Itu juga sering kali terjadi, baik pelakunya laki-laki ataupun perempuan gitu. Jadi biasanya proses kode-kode ini lumayan gitu ya untuk membuat dia tuh tahu bahwa dia punya support system. Kalau saya mengusulkan seperti itu. Dan yang paling penting juga memberitahu ya bahwa dia tidak sendirian, ada support system di sana, ada lingkungan yang bisa mendukung bila mana terjadi KDRT. Penanganan cepat juga penting, tidak hanya kemudian negara ya. Tadi disampaikan Mbak Zoya, Bu Mariana, bahwa lingkungan terdekat ini support system juga harus mengambil peran, dan tentunya KDRT sekali lagi bukan aib, ini kemudian merupakan tindak kriminal. Terima kasih Ibu Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan, kemudian ada Ibu Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB, dan juga Mbak Zoya Amirin, psikolog klinis, sudah meluangkan waktu. Semoga juga masyarakat teredukasi di pagi hari ini dengan perbincangan kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih. Sampai ketemu Mbak Zoya, Mbak Nini.